Halo, selamat malam. Udah siap dengerin cerita malam ini? Oke, kita mulai. Jadi ceritanya ini datang dari seorang cowok, sebut aja namanya Bayu. Umurnya sekitar 26 tahun. Dia kerja di Jakarta, dan waktu itu lagi cuti pulang kampung ke daerah kecil di Jawa Tengah. Desanya tenang, adem, tapi ya itu, kalau malam, suasananya tuh beda. Senja turun cepat, lampu jalan cuma beberapa, dan di salah satu ujung desa, ada sebuah jalan buntu. Orang-orang nyebutnya jalannya mati, karena emang cuma satu rumah di ujungnya rumah kosong, udah lama nggak dihuni. Tapi anehnya, beberapa warga bilang, sekarang ada warung kecil di situ. Warung kopi, baru buka kalau malam, nggak ada yang tahu siapa yang punya. Dan yang bikin merinding, cuma orang tertentu yang bisa lihat warung itu. Nah, Bayu ini penasaran. Dia bukan orang yang gampang takut, tapi cerita itu bikin dia gregetan. Satu malam, sekitar jam 11, Bayu keluar rumah. Naik motor pelan-pelan, jalan sendiri ke arah jalan buntu itu. Dia ngelewatin sawah, terus turunan kecil. Dan, waktu sampai di sana, bener aja, ada cahaya temaram. Warung kecil, bangku kayu, ada ketel tua di atas anglok. Ada penjualnya juga, perempuan, rambut panjang, pakai kebaya, tapi duduknya diem aja, tunduk. Bayu ngucap salam, "Assalamualaikum." Perempuan itu jawab, "Waalaikumsalam, mau kopi?" Suara perempuan itu, pelan, tapi menggema. Bayu duduk, dan tiba-tiba dia ngerasa, sekelilingnya berubah. Suasana jadi dingin, udara seperti berhenti, tapi dia tetap duduk. Dikasih kopi, hitam pekat, dia hirup baunya, aneh. Ada aroma tanah basah, dan bunga melati. Baru mau nyeruput, si perempuan itu bilang, "Kopi di sini, cuma untuk yang udah pamit." Bayu bingung, pamit, perempuan itu angkat wajahnya, matanya, kosong, kulitnya pucat, dan, lehernya ada bekas tali. Bayu langsung berdiri, mundur, motor dia udah gak ada. Dia lari, tapi jalanan berubah jadi seperti hutan. Pohon-pohon tinggi, tanah berlumpur, Bayu jatuh. Dan pas dia nengok ke belakang, si perempuan itu berdiri, melayang, bawa cangkir kopi. Tersenyum, tapi senyumnya miring. Udah keburu diseduh, harus diminum. Bayu gak inget gimana dia bisa pulang. Yang dia tahu, dia bangun udah pagi. Di rumah, tapi, bajunya penuh lumpur. Dan, ada bekas cangkir kopi di meja kamarnya. Ibunya cuma bilang, "Tadi malam kamu tidur ngigau, nyebut-nyebut warung." Warung di jalan buntu, padahal tempat itu udah ditutup sejak kecelakaan. Bayu kaget, apa maksudnya, Bu? Ibunya cerita, beberapa tahun lalu, ada perempuan muda buka warung di situ. Tiap malam nunggu pembeli, tapi sepi. Sampai akhirnya, dia gantung diri. Sejak itu, rumahnya kosong. Dan siapapun yang nekat datang ke sana, kadang nggak balik. Sampai sekarang, Bayu gak pernah cerita ke siapa-siapa soal malam itu. Tapi dia masih simpen cangkir yang ada bekas kopi hitamnya. Dia nggak berani buang, katanya, kadang-kadang, tengah malam, dia masih bisa cium bau melati dan tanah basah dari kamarnya sendiri. Dan dia tahu, warung itu, masih buka, tapi cuma untuk mereka, yang belum pamit. Selesai. Kalau kamu, berani ke warung itu, jangan lupa pamit dulu ya.